Momen puncak arus balik Lebaran tahun ini rupanya turut memberikan dampak positif bagi para pedagang di rest area atau tempat peristirahatan. Seperti pedagang yang menjual tahu, soto, ataupun bakso saat ditemui Antara Jumat 6 Mei di rest area kilometer 208B Tol Palikanci. Perbandingannya ya hampir 40% peningkatannya. Kalau dulu kan harus mudik kan one way nggak dapat apa-apa. Masih walaupun one way masih belum dapat uang. Kalau sekarang alhamdulillah udah 2 hari sini udah dapat 40%. Omsetnya paling kalau lagi rame paling 3 jutaan. Ya sehari 3 juta 4 jutaan masuk. Padatnya dari pagi ya ini aja 24 jam padat belum berhenti. 24 jam lah sampai sekarang. Omsetnya ya lumayan, omsetnya ini dari kemarin sampai ini 15 juta. Ya sehari semalam full. Ini aja udah pada habis stoknya. Ya alhamdulillah sih lebih tinggi lah keramaiannya tuh Kang. Bisa nyampe 3 kali lipat. Bisa nyampe 3 lipat, terus penjualnya juga ya beda sih Kang. Kalau pendapatan itu ya paling kecil itu 2 sih Kang. 2,5 lah. Paling gedenya ya 3. Memang, berdasarkan pantauan Antara, sejumlah pemudik memutuskan untuk beristirahat maupun bersantap ria di tempat peristirahatan, tentu guna menghilangkan rasa lapar ataupun mengisi tenaga untuk kembali pulang ke tempat tujuan masing-masing. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rio Faisal, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan. Libur Lebaran menjadi momen yang tepat untuk melepas penat dan menghabiskan waktu bersama orang terdekat. Cimory Dairyland bisa menjadi salah satu opsi bagi Anda yang ingin berwisata di sekitar Puncak Bogor. Dengan tiket seharga Rp85.000 saat hari libur, Anda dapat menikmati berbagai wahana mulai dari berinteraksi dengan hewan hingga spot foto ciamik kekinian. Ini dia yang buat saya penasaran sejak awal, memberikan susu untuk sapi-sapi yang lucu ini. Wah, menggemaskan ya pemirsa. Pengunjung dikenakan biaya Rp10.000 kalau ingin memberikan susu untuk binatang pemamah biak ini. Pengunjung juga bisa loh mencoba pengalaman berkuda. Untuk anak yang ingin berkuda, tenang, ada petugas yang siap siaga menjaga. Gak cuma itu, di sini ada juga kuda poni yang menarik minat banyak pengunjung anak-anak. Saya pun melanjutkan perjalanan dengan mengunjungi kandang domba dan tertarik untuk memberikan pakan langsung. Nah pemirsa, ini pertama kalinya saya coba kasih makan wortel untuk para domba. Dari awal saya masuk ke kandangnya aja nih, para domba di sini sudah terlihat agresif melihat wortel. Selain berinteraksi dengan binatang, di sini ada beragam aktivitas lainnya. Yuk, mari kita lihat beragam spot lainnya. Memiliki kapasitas 20.000 pengunjung, selama libur Lebaran, Cimory Dairyland mencatat angka kunjungan tertinggi yaitu sekitar 8.000 pengunjung. Pembatasan pun dilakukan guna memastikan penerapan prokes tetap terlaksana. Kebetulan memang kapasitas parkir kita memang hanya mencapai kurang lebih 300 kendaraan. Ketika kendaraan tersebut atau area parkir tersebut sudah penuh, biasanya kita tutup dulu di depan. Jadi biar bisa bergantian gitu. Nanti mereka yang sudah lama di sini keluar, baru kita isi lagi dengan yang baru. Biasanya seperti itu. Puas berinteraksi dengan hewan,
saya pun menyempatkan untuk mengunjungi spot Magic Village. Di sini kita bisa menyaksikan pemandangan ala dunia fiksi dengan aliran sungai yang mengalir, ditambah deretan rumah hobbit beserta para kurcaci. Bisa jadi spot foto yang oke nih. Para kurcaci sesekali melakukan atraksi sulap pemirsa. Lengkapnya wahana yang tersedia menjadi magnet penarik minat para pengunjung yang didominasi berasal dari Jabodetabek. Awalnya penasaran, terus pas awalnya dari teman-teman kan katanya di sini bisa banyak wahananya, terus bisa naik kuda, terus ada kuda poni. Kebetulan anak saya suka kuda poni kan, makanya saya kesini. Kalau saya lihat sih dari segi bangunannya, kemudian dari tata itu bagus ya. Itu banyak juga buat edukasi ke anak-anak terkait masalah hewan-hewan, dia bisa interaksi, ngasih makan, terus bisa keliling-keliling naik kuda gitu. Kemudian juga tempat makannya tersedia untuk misalkan anak-anak pada lapar bisa makan di situ. Jadi tempat yang komplit lah menurut saya. Oke, makasih ya Mbak. Senang hati Kakak. Wah pemirsa, saya sudah puas nih foto-foto sambil menikmati pemandangan di Magic Village. Atmosfernya sudah seperti berada di dalam dongeng pemirsa. Bagaimana? Anda tertarik untuk menikmati libur lebaran di sini? Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rina Anggreni, Erlangga Bregas, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ditemani Kapolres Garut AKBP Wirdanto Hadi Caksono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau posko terpadu mudik dan balik di Limbangan Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat 6 Mei 2022. Dari hasil pemantauan arus balik dari Jawa Tengah di jalur selatan Jawa Barat melalui Gentong Limbangan Nagrek mulai mengalami peningkatan. Namun paling parah terjadi kemacetan di Gentong, Tasikmalaya karena kondisi jalan curam dan berkelok. Lonjakan arus balik di jalur selatan tidak hanya tingginya pemudik yang kembali, tetapi sebagian adanya arus wisata. Wandi, salah seorang warga Bandung, mengaku bersama keluarganya tengah pulang dari liburan ke Pantai Pangandaran menggunakan mobil pick-up. Dari sekitar pukul 6 petang dari Pantai Pangandaran sampai Limbangan memerlukan waktu lebih dari 15 jam. Nah, yang paling parah itu pulangnya. Kalau saya pulangnya itu habis maghrib baru nyampe Limbangan ini jam segini, habis isya itu habis maghrib. Macetnya di mana sih? Mau keluar dari Pangandaran, terus yang Gentong, pasar yang di sebelah sini tuh Pasar Limbangan? Ya, yang di sana itu parah. Yang paling parah itu yang di Limbangan. Menurut Gubernur Jawa Barat, puncak arus balik diprediksi terjadi hari ini atau H+4 Lebaran. Untuk mengurai kemacetan, aparat akan membagi 2 jalur dari Tasikmalaya agar tidak semua ke arah Gentong, tetapi dibagi 2 ke arah Singaparna. Dan salah satu kerjasama antara Polres Garut Tasik adalah jangan semua orang Tasik yang melintasi Tasik lewat Gentong. Semua diarahkan ke Singaparna, ke arah-arah Garut, sehingga ibarat air itu dibelah 2 lebih merata lah, kira-kira begitu. Barusan saya mengecek, rata-rata juga bukan semua arus balik ya. Sebagian bercampur dengan orang yang piknik. Emil menambahkan arus balik kali ini meningkat sebesar 14%, sebagian besar ke arah Jabodetabek. Dari total pemudik yang balik, 50%-nya dari arah Jawa Tengah, arah Jakarta. Melalui jalur utara, 20% dari Bandung Raya menuju arah utara, dan 20% dari Merak Banten ke arah Jakarta. Dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menjelang akhir masa libur Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, destinasi ekowisata Tangkahan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menjadi salah satu pilihan favorit wisatawan untuk berwisata air bersama keluarga.
Kawasan wisata yang berada tepat di Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan ini menawarkan berbagai macam wisata berbasis air, seperti pemandian air panas, air terjun, dan menikmati air jernih dari aliran sungai yang membelah kawasan Taman Nasional Gunung Leuser atau TNGL. Kawasan wisata yang terkenal dengan julukannya sebagai The Hidden Paradise of Sumatera Utara atau surga tersembunyi ini sudah mendunia dan banyak didatangi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain menawarkan wisata air, penginapan ramah lingkungan yang dekat dengan alam juga semakin menambah daya tarik untuk berwisata di tempat ini. Dengan harga relatif murah dari Rp150.000 sampai Rp300.000, wisatawan bisa menikmati sensasi menginap di tengah hutan sambil mendengar suara burung yang berkicau dan hewan-hewan lain yang ada di sekitar. Salah seorang pengelola tempat wisata dan hotel di Tangkahan, Mega Devari, pada Jumat 6 Mei menjelaskan, pada masa libur lebaran tahun ini tingkat okupansi hotel mencapai 100% dalam sepekan terakhir. Wisatawan yang menginap banyak berasal dari Kota Medan, Binjai, Tebing Tinggi, dan dari luar provinsi seperti Pekanbaru, Aceh, dan Pulau Jawa. Pengunjung banyak yang datang dari sekitar Medan, Tanjung Pura, dan ada juga yang dari Pulau Jawa sedikit. Nah, jadi mereka datang kemari ini ya menikmati sungai, gajah, mandikan gajah, kasih makan gajah. Setelah itu mereka berhanyut, arung jeram, dan menikmati sungai Bulu, air terjun, dan air panas. Seorang wisatawan asal Pekanbaru Riau, Ahmad Dalil, mengaku senang berkunjung ke tempat ini karena banyak pilihan tempat bermain. Namun dirinya berharap agar pemerintah segera membenahi akses jalan menuju tempat ini. Saran dari keluarga ke sini karena di sini banyak wisata kayak berenang, air terjun, air panas. Cuma akses ke sini dari Medan ke Tangkahan ini kurang bagus dari segi jalan karena banyak jalan yang rusak. Ya saya harap pemerintah dapat bisa membangun jalan akses ke sini supaya lebih bagus gitu. Sementara itu pada H+3 Lebaran Idul Fitri tahun ini, masyarakat diberi kelonggaran oleh pemerintah terkait pandemi COVID-19, sehingga berbagai tempat wisata ramai dikunjungi wisatawan dibanding 2 tahun sebelumnya. Dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Peningkatan penumpang pada arus balik Lebaran 2022 di wilayah PT Kereta Api Indonesia Daob 9 Jember terus meningkat sejak tanggal 2 hingga 6 Mei 2022. Pada tanggal 2 Mei, jumlah penumpang yang berangkat melalui sejumlah stasiun yang ada di wilayah Daob 9, mulai stasiun Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, sampai stasiun Bangil, Kabupaten Pasuruan, sebanyak 3.758 penumpang. Sementara pada tanggal 3 Mei, jumlah penumpang meningkat tajam dari hari sebelumnya yakni mencapai 7.571 penumpang dan 4 Mei 8.143 penumpang. Peningkatan jumlah penumpang terus terjadi pada tanggal 5 Mei dengan jumlah penumpang mencapai 8.412 penumpang. Sedangkan pada Jumat 6 Mei 2022, data calon penumpang yang sudah memesan tiket kereta api hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat telah mencapai 8.135 orang. Jumlah penumpang yang naik di wilayah PT KAI Daob 9 Jember selama 15 hari pada masa posko angkutan Lebaran 1443 Hijriah mulai tanggal 22 April hingga 6 Mei 2022 berjumlah 87.263 penumpang. Adapun kota tujuan dari para penumpang yang naik di wilayah Daob 9 Jember adalah Surabaya, Yogyakarta, Malang, Purwokerto, Cilacap, dan Cirebon. Untuk puncak arus balik berdasarkan data yang kami himpun rekap sampai dengan hari ini, kemarin adalah hari yang paling ramai di tanggal 6 Mei dengan jumlah total
harian penumpang mencapai 8 ribuan penumpang. Ya, penambahan samformasi itu kami lakukan di KA Wijaya Kusuma dan KA Logawa. Untuk Wijaya Kusuma relasi Ketapang sampai dengan Cilacap, dan Logawa relasi Jember sampai dengan Purwokerto. Itu kami tambahkan samformasi atau rangkaiannya. Sebagai antisipasi lonjakan penumpang pada masa arus balik Lebaran 2022 ini, Daob 9 Jember telah menambah 1 rangkaian kereta api pada kereta api jarak jauh seperti kereta api Wijaya Kusuma, relasi Banyuwangi Cilacap, dan kereta api Logawa, relasi Jember Purwokerto. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan.